Shalom, salam perkenanan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap mempercayai Tuhan. Mari kita terus berjalan dengan mata selalu memandang kepada Kristus, Imam besar kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap menjadi pribadi orang percaya yang tetap percaya, walaupun di sekitar kita, bahkan diri kita terkadang sudah goyah membuat kita tidak percaya, tetapi kita belajar untuk tetap percaya. Kita masih belajar hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita terus sedang membangun, bukan usaha manusia untuk kita bisa berkenan kepada Allah. Karena perkenanan Allah itu dimulai dari Allah itu sendiri. Karena kita semua tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, semua sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah kematian dan maut. Tetapi Allah dengan anugerahnya, besar kasihnya, ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Karena itu saudara harus tahu bahwa perkenanan Tuhan dimulai dari pemahaman kita yang benar tentang karya salib, tentang kasih yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Ini harus menjadi fokus perkenanan kita. Dan ketika kita fokus kepada karya Allah, karena itu ketika ada orang bertanya, kalau Allah itu betul kasih, kenapa ada neraka? Kenapa ada orang dihukum? Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa orang masuk neraka itu bukan karena Tuhan membenci orang itu, tetapi orang masuk neraka karena orang menolak kasih yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib lewat kematian anaknya yang tunggal. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu orang akan binasa ketika menolak perbuatan kasih Allah yang sudah diberikannya di atas kayu salib. Karena Yesus adalah anak domba untuk setiap penebusan kita, kesalahan kita. Kalau dalam perjanjian lama kita sama-sama tahu bahwa ketika orang mau didamaikan dengan Allah karena dosa-dosa mereka, dosa apa saja, maka orang-orang yang telah melakukan dosa ini, mereka harus membawa binatang, bawa lembu, domba yang kudus, yang baik, yang terbaik. Lalu akan dibawa ke bait Allah, ada imam, dan ketika orang-orang ini datang membawa binatang yang akan dikorbankan ini, maka imam sudah tahu bahwa ini orang berdosa, entah apapun itu perbuatannya. Lalu ketika sampai kepada imam, maka orang berdosa itu meletakkan tangannya di atas binatang yang akan dikorbankan itu. Dan ketika itu terjadi, maka domba itu akan dipotong dan dikorbankan. Maka orang berdosa itu dianggap selesai masalahnya, dosanya. Dia kembali berkenan di hadapan Allah itu sendiri. Dan Kristus Yesus Tuhan adalah anak domba Allah yang kudus, yang dipersembahkan untuk perdamaian dosa-dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Karena itu pemahaman ini begitu penting sekali, Bapak Ibu, sangat penting sekali kita pahami. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya iblis, seolah-olah perkenanan kita itu karena perbuatan baik. Sekali lagi ingat bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan, kita berkenan karena apa? Karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Nah, ini saudara harus mengerti, Kristus sekali untuk selamanya dipersembahkan menjadi korban bagi kita semua untuk dosa-dosa kita. Dan pemahaman inilah yang akan membuat kita berkenan. Jadi perkenanan kita itu adalah lewat korban ini. Karena itu kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 9, di sini dikatakan itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban. Dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat 26-nya, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja mengorbankan dirinya
untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kalau dulu lewat korban persembahan berulang-ulang binatang ketika kita berdosa, kita harus bawa binatang lagi, persembahkan kepada imam lagi. Ya, karena itu Bapak Ibu harus mengerti bahwa di dalam Ibrani ini Paulus sedang menerangkan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambar saja dari yang sebenarnya, dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja. Lihat, puji Tuhan. Ya, karena itu saya sangat senang, sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena saudara dan saya harus memahami perkenanan kita ini terjadi hanya karena korban Kristus. Ya, demikianlah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ingat, tanpa korban Kristus kita ini semua nol. Saudara boleh kaya, saudara boleh pinter, saudara boleh hebat, tanpa perkenanan Tuhan, ya, tanpa korban Kristus, tanpa salib, ya kita hanya tinggal percaya dan menerima ini. Dan saudara harus mengerti, inilah yang membuat kita berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Jadi Yesus memandang kita, Bapa memandang kita melalui korban Yesus untuk melihat kita, sehingga kita dikasihi, diterima, dicintai. Dan justru hal ini dia lakukan ketika kita masih berdosa. Karena itu sekali lagi kita hari-hari ini perlu mencari yang namanya perkenanan Tuhan. Saya kemarin di khotbah minggu menceritakan tentang apa yang sedang terjadi di dunia kita hari ini. Bagaimana ada orang-orang yang menikah dengan anjing, dengan pohon, ya. Mereka, Bapak Ibu, memilih, ya, memuaskan dirinya. Terakhir ada orang-orang menikah dengan boneka, ya. Laki-laki menikah dengan boneka perempuan sampai seperti ada rohnya, melakukan hubungan seks dengan boneka. Kenapa? Ada penyimpangan karena mereka tidak mau konflik, mereka kepengen, ya, memuaskan dirinya. Hati-hati dengan gereja zaman sekarang, gereja modern hari ini, di mana umat hari ini tidak lagi bisa masuk dalam konsep Allah. Mereka keluar dari satu gereja ke gereja karena tidak berhasil. Mereka ingin seperti yang mereka inginkan. Mereka mulai menciptakan ilah-ilah dan mereka mulai mencari perkenanan Tuhan. Mereka berpikir dengan penampilan, dengan pelayanan, mereka bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga dasar daripada perkenanan mereka adalah penampilan, pencapaian. Dan ini salah sekali. Tidak ada satupun yang benar, kata Alkitab. Kita semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu saya berharap kita akan mulai masuk belajar bahwa perkenanan kita terjadi ketika kita paham, mengerti tentang salib Kristus. Kita dikasih, kita diterima. Karena itu mulailah cari perkenanan Tuhan dengan terus merenungkan salib. Salib adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib itu kekuatan Allah. Saliblah yang mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Dan kita bisa punya hubungan baik kalau kita memahami prinsip salib. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulan hidup anak-anak-Mu. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih buat karya salib Tuhan untuk kami semua sekali untuk selamanya. Sehingga kami layak, kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.